Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan dengan saya Rosi Ulfa 2123329, dengan saya Nur Aisyah Salsabila dengan NIM 2123303, dan saya Hijrahni Algifani dengan NIM 2123301. Saya Dea Hermawati dengan NIM 2123306. Dan saya Fitri Anelva dengan NIM 2123308. Terima kasih teman-teman, semoga menikmati video kami. Bye-bye. Halo teman-teman, aku Dea Hermawati. Di sini aku akan membahas tentang pengertian perbandingan pendidikan dan tujuan dari perbandingan pendidikan. Nah, yang pertama masuk kepada pengertian perbandingan pendidikan. Perbandingan memiliki arti menganalisis, menelaah, dan menelusuri tentang suatu pemahaman secara mendalam yang nantinya hasilnya dapat kita bandingkan. Perbandingan pendidikan dalam hal ini memiliki arti, yaitu menganalisis, mengkaji, dan menelaah dua hal atau lebih tentang pendidikan dalam suatu negara atau lembaga pendidikan hingga kita dapat membedakan mana yang persamaannya, mana perbedaan, kelebihan dan kekurangan, serta permasalahan dalam dunia pendidikan. Adapun tujuan dari perbandingan pendidikan, yang pertama, kita dapat mengetahui persamaan, kelebihan, kekurangan, dan perbedaan melalui informasi yang akurat dan melalui nilai-nilai yang positif. Lalu yang kedua, kita dapat tumbuh saling menghargai, saling mempercayai, dan juga saling mengintegrasikan berbagai negara yang adapun tujuan dari perbandingan pendidikan, yang pertama, kita dapat mengetahui persamaan perbedaan, kelebihan dan kekurangan melalui informasi yang lebih positif. Lalu yang kedua, kita dapat tumbuh saling pengertian, saling memahami, dan saling berhubungan baik antar bangsa dan bernegara melalui bidang pendidikan. Lalu yang ketiga, kita dapat mengeksplorasi melalui pendekatan yang lebih kooperatif. Yang keempat, kita dapat menghubungkan bagaimana cara mereka melakukan perkembangan dalam dunia pendidikan yang dapat kita bandingkan dengan negara kita sendiri. Sekian, makasih. Halo teman-teman, aku Rosi. Kali ini aku akan membahas tentang periode perkembangan perbandingan pendidikan. Periode pertama itu adalah periode pra-ilmiah. Nah, pada masa ini untuk perbandingan belum ada ilmu yang sistematis. Nah, untuk mengetahui perbandingan pendidikan dengan negara lain, itu lihat dari catatan perjalanan para pelancong dan juga catatan perjalanan para diploma. Pada masa ini itu hanya menjadi deskriptif subjektif terhadap pendidikan di luar negeri dan bertujuan hanya untuk mengetahui bagaimana sih pendidikan di luar negeri tersebut dan juga untuk mengobati rasa ingin tahu para ilmuwan terhadap pendidikan di luar negeri. Oke, kita masuk kepada periode kedua, itu tahap pinjam atau disebut dengan borrowing, terjadi pada abad ke-19. Nah, di mana Marc Antonio Julian de Paris itu mengemukakan bahwasanya mengumpulkan data untuk lintas negara. Nah, di sini negara-negara mulai melihat bahwasanya pendidikan itu menjadi instrumen kuat untuk nasional. Pada masa ini mereka hanya melihat faktor-faktor kelemahan dan juga faktor terbaik dari sistem sistem pendidikan di negara tersebut. Lalu mereka adopsi dan mereka pinjam dan lalu mereka terapkan di negara mereka tersendiri. Kita masuk kepada tahap ketiga, itu tahap Nah, kita masuk kepada tahap ketiga, itu tahap prediksi, di mana para ilmuwan sudah mulai menyadari bahwasanya dengan mengadopsi pola pendidikan dari satu negara, tidak hanya bisa langsung membawanya saja, tanpa menyingkronkannya dengan kebutuhan lokal yang kita butuhkan di sini. Nah, pada masa ini itu para ilmuwan sudah mulai melihat faktor-faktor yang dibutuhkan oleh pendidikan di negara masing-masing, mulai dari karakter nasional, agama, ekonomi, dan juga sosialnya.
Nah, kita masuk kepada tahap terakhir, yaitu tahap saintik, di mana itu terjadi pada abad 19 juga, yakni dari 1945 hingga sekarang. Nah, di mana sudah untuk melakukan perbandingan itu para ilmuwan sudah menggunakan yang namanya metode kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, dengan menggunakan dua metode ini, yakni menggunakan data asli dan juga menggunakan uji coba, itu sekarang sudah menggunakan yang namanya data internasional, ya, seperti data PISA yang bisa menginput data-data pendidikan dari nasional tersendiri. Dan juga pada masa ini untuk perbandingan itu mereka juga sudah melakukan yang namanya metode survei ke lokasi negara tersebut. Dan sampai sekarang perkembangan untuk perbandingan pendidikan ini cukup signifikan karena dengan beriring jalannya waktu dan juga pengaruh globalisasi, pendidikan semakin maju dan semakin berkembang dengan pesatnya. Nah, kita masuk kepada poin kedua tentang mengapa sih ilmu itu penting terhadap pendidikan masa modern ini. Nah, ilmu itu penting karena menjadi cerminan evaluasi. Nah, dengan ilmu yang kita lihat dari luar negeri dan pola pendidikan luar negeri, kita mengetahui kekuatan dan juga kelemahan jika kita menerapkannya di negara kita tersendiri, dan juga akan menjadi acuan kita melihat jika kita melakukannya, kita akan melihat sisi positif dan negatifnya yang akan kita rasakan di pendidikan kita di Indonesia ini. Yang kedua, itu sebagai kita melihat tolak ukur kesalahan. Nah, pada hal ini dengan menggunakan ilmu dan juga melihat pengalaman sebelumnya, itu kita akan meminimalisir kesalahan kita dalam menerapkan metode ini di saat kita melakukan yang namanya adopsi pola pendidikan dari luar negeri. Mungkin sekian dari saya. Bye-bye. Halo teman-teman, aku Caca. Di sini aku akan membahas terkait materi apa-apa saja sih contoh penerapan perbandingan pendidikan dalam dunia pendidikan Islam. Nah, ternyata perbandingan pendidikan Islam ini tidak terlepas dari kajian-kajian secara teoritis saja, teman-teman. Ternyata di sini ilmu perbandingan pendidikan Islam ini dapat kita terapkan melalui penerapan yang nyata dalam dunia pendidikan kita, teman-teman. Baik itu secara internasional maupun secara nasional. Apa-apa saja sih penerapannya? Nah, yang pertama dapat kita ambil dari segi sistem pendidikannya, teman-teman. Di sini saya ambil dua negara ya, teman-teman, dari negara Indonesia dan negara Malaysia. Nah, di sini Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memiliki mayoritas umat muslim, teman-teman. Tetapi mereka berbeda dalam segi sistem pendidikan, teman-teman. Nah, Indonesia dikenal dengan madrasah, di mana mereka menganut sistem dari Kemenak, teman-teman, di mana di bawah naungan dari Kementerian Agama dan mengintegrasikan kurikulum agama dengan kurikulum umum, teman-teman. Sedangkan di Malaysia, yaitu mereka berpusat kepada pemerintah. Di sekolah mereka terkenalnya yaitu ada SAR, teman-teman, yaitu Sekolah Agama Rakyat, di mana mereka lebih terpusat kepada pemerintah. Nah, di sini apa sih penerapan yang dapat kita ambil dari kedua negara ini melalui sistem pendidikannya? Yaitu bagaimana cara kita negara Indonesia melakukan evaluasi terkait efektivitas kurikulum madrasah sehingga kita mampu bersaing dengan secara global dan tanpa menghilangkan nilai-nilai keislamannya, teman-teman. Nah, selanjutnya penerapan yang lainnya yaitu ada dari segi pondok pesantren, teman-teman. Nah, dari pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren modern, yaitu dapat kita lakukan penerapan yaitu bagaimana cara kita melengkapi satu sama lain terkait metode-metode yang telah kita pelajari, teman-teman. Di mana pada pondok pesantren tradisional metodenya yaitu menggunakan metode serogan dan bandongan, kitab kuning sebagai sumber pembelajaran mereka. Sedangkan pada modern sekarang, teman-teman, sudah menggunakan penegasan terkait bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa yang aktif mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman.
Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan penerapan dalam kehidupan kita sesuai dengan perkembangan zaman yang telah kita laksanakan ini, teman-teman. Selanjutnya, bahasan yang kedua yaitu terkait sejarah munculnya ilmu perbandingan pendidikan Islam. Nah, sejarah munculnya ini tidak terlepas dari catatan perjalanan dari Horace Mann, teman-teman. Beliau berasal dari Amerika Serikat. Beliau melakukan perjalanan-perjalanan dan mereka sampai di Jerman dan melihat ternyata sistem perkembangan pendidikan mereka sangat baik, teman-teman. Jadi Horace Mann ini mengambil sistem pendidikan mereka dan mengembangkannya di negara Amerika Serikat tersebut. Nah, secara formalnya pendidikan perbandingan ini, teman-teman, muncul atau lahir pada tahun 1817 di mana dibawa atau dikembangkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu beliau terkenal dengan Antolien Julien de Paris, teman-teman. Dalam karyanya terkait sketsa awal terkait perjalanan pendidikan komparatif, teman-teman. Beliau dikenal sebagai bapak yang mengulas perbandingan pendidikan Islam. Beliau menggali lagi bagaimana sistem pendidikan yang ada di berbagai negara, teman-teman. Nah, pada abad ke-20 ilmu perbandingan ini semakin pesat, teman-teman. Nah, apa-apa saja yang menjadi pesatnya perbandingan ini, teman-teman? Yang pertama, lahirnya UNESCO pada tahun 1945 yang mendorong lahirnya perbandingan ini semakin pesat, teman-teman. Selanjutnya ada dari segi para ulama atau para tokoh-tokoh yang mengembangkan sistem pendidikan ini. Selanjutnya ada dari segi kebutuhan sekolah-sekolah akan sistem pendidikan dari negara-negara berkembang, teman-teman. Jadi pada abad ke-19 sebelumnya, teman-teman, ada tokoh-tokoh yang sudah mengembangkan seperti Muhammad Abduh dari Mesir, soalnya seperti Ahmad Khan dari India. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu perbandingan pendidikan Islam dari berbagai negara, teman-teman. Halo teman-teman semua. Di kali ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia, kita akan membahas wilayah dan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, wilayah di Indonesia ini, teman-teman, sangat luas. Apalagi secara geografis, Indonesia ini bagian daratannya itu sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Dan kalau perairannya itu sekitar 3,2 juta kilometer persegi. Sangat luas sekali ya, teman-teman. Dan penduduknya juga sekitar 255 juta. Dan ya, itulah Indonesia, sangat padat penduduk dan juga di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari budaya, bahasa, bahkan agama. Nah, selanjutnya kita masuk sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, sejarah pendidikan yang ada Islam di Indonesia ini itu tidak lepas dari perdagangan Arab, Persia, bahkan India yang datang ke Indonesia. Awalnya memang untuk berdagang, teman-teman, tapi juga untuk berdakwah. Dan selain itu, teman-teman, ada juga para dai dan para ulama seperti Wali Songo. Itu melakukan pendekatan pendidikan melalui budaya, sehingga tidak ada kontroversi dari Indonesia itu sendiri. Jadi sudah tersebar ya pendidikan Islam di Indonesia. Dan untuk fase-fasenya, teman-teman, itu ada fase awal di mana Indonesia itu pendidikan Islam di Indonesia itu dimulai dari tempat seperti masjid, surau, dan langgar. Nah, di mana di sana terbentuknya metode-metode halaqah sehingga tersebarnya pendidikan Islam di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pada masa kerajaan, yang mana di sana itu, teman-teman, itu sudah adanya pesantren yang dimana itu terletak di
pusat istana atau di istana saja. Karena kenapa? Karena itu awalnya untuk bangsawan, pendidikan Islam, dan juga belum terfasilitasi untuk rakyatnya gitu. Jadi awal-awalnya untuk kerajaan itu masih di pusat atau di istana itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu masa kolonial. Nah, masa kolonial ini teman-teman, pendidikan Islam itu masih sangat terbatas. Karena apa? Karena dari Belanda itu menganut tentang sistem barat. Jadi sistem pendidikan Islam itu sangat terbatas. Namun lahirlah tokoh penting, yaitu Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan pendidikan untuk negara Indonesia. Nah, setelah merdeka teman-teman, itu mulai terbentuknya pesantren dan madrasah yang mempelajari tentang fikih, Al-Quran, hadis, bahkan tasawuf, dan juga ilmu-ilmu lainnya tentang keagamaan. Dan selanjutnya itu masa sekarang. Masa sekarang teman-teman itu banyak, bukan hanya dari segi pesantren maupun dari madrasah. Di sini juga ada yang namanya SD, IT, SMP, IT, bahkan ada yang bentuknya madrasah MAN atau MTS. Dan juga di sini di saat sekarang ini fasilitasnya sangat modern sekali teman-teman, sehingga ketika mengajarkan tentang pendidikan khususnya Islam itu bisa melalui berbagai metode ceramah, diskusi, kelompok. Bahkan di saat sekarang ini digital sangat merebak, maksudnya sangat menyebar luas, apalagi di setiap sekolah saat sekarang ini sudah menerapkan yang namanya layar fokus atau smartboard. Jadi siswa atau santri mudah untuk belajar tentang pendidikan Islam. Mungkin sekian dulu ya tentang sejarah pendidikan Islam yang di Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anelfa dengan NIM 2123308. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu mengenai sistem pendidikan Islam yang ada di negara Indonesia. Nah, secara sederhananya pendidikan Islam yang ada di negara Indonesia ini berkembang melalui 3 jalur yang utama. Yang pertama yaitu jalur formal. Jalur formal ini meliputi madrasah seperti MI, MTS, dan juga MA yang berada di bawah pengawasan Kemenak. Dan adanya pembelajaran PAI di sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMK, dan juga SMA. Dan juga adanya perguruan tinggi seperti STAIN, UIN, dan juga IAIN. Jalur yang kedua yaitu melalui jalur non-formal. Jalur non-formal ini meliputi pesantren seperti TPQ, TPA, dan juga majelis taklim. Ada juga adanya rumah tahfiz yang sudah tersebar luas dalam kawasan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu melalui jalur informal. Dalam jalur informal ini meliputi seperti pendidikan dalam keluarga, dan juga kajian-kajian Islam yang ada di media digital maupun di media sosial yang sudah tersebar luas pada saat ini. Selanjutnya yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain yaitu mungkin ada pada keberadaan pesantren. Nah, dalam Indonesia ini ada pesantren-pesantren yang sudah berdiri lama dan juga dibilang lembaga pendidikan tertua dan juga khas. Serta kuatnya peran ormas Islam dalam
serta kuatnya peran ormas Islam dalam peran NU dan juga Muhammadiyah dalam mengolah ribuan lembaga pendidikan di tingkat lembaga-lembaga pendidikan di tingkat dari tingkat kecil dan juga menjadi tingkat yang paling tinggi pada saat ini. Selanjutnya yaitu tantangan utama saat ini adalah mungkin pada mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu umum secara harmonis agar nantinya ilmu agama ini tidak tertinggal dalam perkembangan zaman pada saat ini, karena perkembangan saat ini sudah sangat jauh dan juga bisa dibilang sangat canggih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.